Pengen jajan terus, susah tidur, susah. Anur. Oh, ini ketemu wali kota. Siap. Wali kota suruh urusin warga sini, koordinasikan dengan dinas kependudukan asalnya mana. Kemudian nanti tinggal komunikasi pindah. Iya. Kalau memang Kasur ya. coba tarik kita Pak. Mau kita? Oh kasur. Pak. Bisa penahan itu langsung. Oh. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Faiz Dedoy TV. Siapa yang tidak kenal dengan sosok pemimpin yang satu ini, yang sering belusukan dan masuk ke dalam sungai, membersihkan sungai bersama warga, kemudian sering datang ke pemukiman kumuh, berbagi rezeki dengan masyarakat di sana, menanya status administrasi kependudukan, siapa lagi kalau bukan Deddy Mulyadi. Pria kelahiran Subang pada 11 April 1971. Deddy kecil pernah bersusah payah hanya untuk bisa makan. Begitu cerita tentang Deddy Mulyadi. Ayah bernama Ahmad Suryana adalah purnawirawan tentara dengan pangkat terakhir prajurit kader. Sang ayah hanya bisa berkarya di kemiliteran hanya sampai usia 28 tahun karena sakit. Ada asumsi yang menyatakan ayahnya sakit karena diracuni oleh mata-mata Belanda. Kemudian Suryana bekerja di perkebunan, itu pun hanya untuk waktu sebentar, hanya faktor kejujuran. Suryana tidak mau bersekongkol untuk menjual pupuk keluar dari perusahaan. Akhirnya Suryana didepak keluar dan harus resign dari perusahaan perkebunan tersebut. Sejak saat itu, pasti nih Ibu Deddy mengambil alih tanggung jawab mencari nafkah. Dari mulai jadi kulit tandur sampai nyangkul. Deddy kecil terbiasa makan sederhana, bahkan sangat sederhana. Ikan asin adalah menu istimewa yang ia anggap pada masa itu. Itu pun hanya bisa dinikmati oleh Deddy dan saudara-saudaranya dari 1 sampai 5 kalender setiap bulannya. Selebihnya ia makan kembali dengan garam yang campur bawang. Dan tidak jarang ia keluar malam hari hanya untuk mencari belalang sebagai teman nasi agar lebih terasa enak untuk dimakan setiap harinya. Di saat Deddy Mulyadi masa kecilnya ingin mencicipi es mambo, maka ia akan jualan es mambo terlebih dahulu sebanyak 1 termos es. Ia menceritakan dia harus minta ke Mang Rozak biar dapat 5 es harus jualan 50 es mambo. Dan es mambo yang dijual pun laku. Namun 5 es mambo yang didapat dari Kang Rozak tidak dimakan oleh Deddy Mulyadi, melainkan ia jual kembali untuk menjadikan jadi uang kembali. Begitu perjuangan Deddy dalam mempertahankan hidup untuk meneruskan pendidikannya. Deddy Mulyadi pun juga pernah merengek meminta domba kepada ibunya, sampai ibunya harus menjualkan cincin seharga 7.500 untuk mendapatkan 1 domba jantan dan 1 domba betina. Berawal dari sinilah akhirnya domba Deddy pun bisa berkembang sampai menjadi 40 ekor domba. Domba-domba inilah yang membantu uang sekolah Deddy sampai ia tamat SMA, dan serta membantu kebutuhan keluarganya. Bahkan bila ada saudara yang ingin bersyukuran, menikah atau keperluan lain, biasanya dombanya dari domba yang digembala oleh Deddy Mulyadi. Kemudian Deddy Mulyadi juga pernah masuk militer namun gagal. Kemudian ia mencoba masuk ke Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan lulus, namun tidak sempat diambilnya karena alasan biaya. Kemudian Deddy pun menyusul kakaknya yang berada di Purwakarta merantau dengan kondisinya nyaris roboh. Di situ juga ia hanya 1 kasur, sehingga Deddy tidur di lantai tanpa alas. Saat susah tidur karena kondisi tersebut, Deddy memilih menegakkan salat malam. Kakak saya penjaga genset, penghasilannya 100.000 per bulan, itu pun sisa potongan bank. Karenanya kalau belanja sekaligus ikan asin, lalu gudeg pakai tulang ikan asin, kuat untuk 2 minggu. Begitu tutur Deddy. Tak berapa lama Deddy nekat melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Purwakarta. Untuk biaya kuliah, ia berjualan gorengan dan bisnis apapun yang penting halal. Hasil dari jualan gorengan, beras, dan lainnya saya gunakan untuk biaya kuliah dan berorganisasi. Saya pun tinggal di sekretariat. Begitu cerita Deddy Mulyadi. Untuk mengirit biaya, Deddy sering jalan kaki dengan teman-temannya yang karyawan sepulang kuliah di malam hari.
Karir politik dan organisasi Deddy Mulyadi dimulai pada tahun 1994. Deddy Mulyadi menjadi ketua cabang HMI Purwakarta. Dia di sini diajarkan cara kepemimpinan yang baik dan bagaimana berjuang untuk masyarakat. Dari HMI inilah Deddy Mulyadi tumbuh menjadi calon pemimpin yang akan memimpin Purwakarta dan Jawa Barat pada hari ini. Dia juga aktif di organisasi buruh seperti Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) pada tahun 1997, kemudian di Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI pada 1998. Setahun sebelum lulus pada tahun 1998, Deddy menikah dengan Sri Mulyawati. Dari pernikahannya ia dikurniai seorang anak bernama Maulana Akbar. Tak lama pernikahan, 3 bulan setelah usia Maulana Akbar, Sri Mulyawati pun meninggal dunia. Pada tahun 2003, Deddy kembali membangun rumah tangga dengan Ane Ratna Mustika, sosok yang dikenal sebagai mantan Mojang Purwakarta, yang juga merupakan keponakan Bupati Purwakarta Bunyamin Dudi, periode 1993-2003. Pernikahan mereka cukup menyita perhatian publik mengingat latar belakang Ane yang berasal dari lingkungan keluarga politisi. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai 2 anak, yaitu Yudhistira Manunggaling Rahmaning Hurip dan Hyang Sukma Ayu. Namun pernikahan ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 2023, 22 Februari, perceraian terjadi di antara Deddy Mulyadi dan Ane. Puncak karir politik Deddy Mulyadi terjadi pada saat ia mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat dalam Pilkada 2024, berpasangan dengan Erwan Setiawan sebagai calon wakil gubernur dari Koalisi Indonesia Maju, mengusung visi besar bertajuk Jabar Istimewa. Pasangan ini resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat pada tanggal 28 Agustus 2024. Hasilnya mencatat dalam sejarah baru dengan meraih kemenangan suara tertinggi sepanjang sejarah Pilkada di Jawa Barat, 62,22%. Pada tanggal 9 Januari 2025, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat mengukuh pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan sebagai pasangan yang memperoleh suara tertinggi, dan kemudian dilantik resmi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara sebagai Gubernur Jawa Barat pada tanggal 20 Februari 2025. Selama menjabat sebagai Bupati Purwakarta dan Gubernur Jawa Barat yang masih berlangsung pada saat ini, tentunya kebijakan yang diambil oleh Deddy Mulyadi tidak serta-merta didukung oleh semua masyarakat atau semua kalangan. Seperti halnya dalam pembentukan Satgas Anti Premanisme, Deddy Mulyadi tetap mendapat kritikan atau tantangan dari beberapa kelompok yang menyatakan Deddy Mulyadi anti ormas. Tetapi yang dimaksud oleh Deddy Mulyadi adalah oknum-oknum yang melakukan pemerasan dengan mengatasnamakan ormas, karena tidak ada kewenangan atau hak ormas untuk meminta bagian upeti atau fee atas sebuah kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Kebijakan Deddy Mulyadi melarang permainan daring di Purwakarta, di mana hal tersebut akan merusak mental. Jadi ini mahalnya itu karena ada artisnya ya, berarti malah nggak bagus. Ada sistem tadi itu. Sudah itu 60 ribu. Sudah saya bayar 60 ribu. Ya kan sama itu. Sama kuenya. Kue berapa? 4. Tentang Deddy Mulyadi. Tambah cendol. Nah, 6. Banyak Ini 6.001. 6.000 kali 4. Kali 4 24. 24 ribu. 24 ribu ditambah 60 ribu. 84 ribu. Semoga saja video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Wassalam. Bye.